Pada awalnya, Cirebon adalah sebuah pedukuhan kecil yang dibuka oleh Raden Walangsungsang. Kemudian berkembang menjadi sebuah tempat ramai yang diberi nama Caruban, yang berarti bersatu padu. Karena di Caruban terdapat pendatang dari beraneka bangsa, yakni Arab, Tionghoa, Sunda, Jawa, hingga Champa dan India. Daerah ramai ini kemudian menjadi sebuah kerajaan yang berjaya di masanya dan telah menjalin kerjasama internasional di masa pemerintahan Sunan Gunung Jati dengan julukan Gerage atau Negeri Gede. Cirebon telah melalui perjalanannya yang panjang dan meninggalkan beragam artefak baik benda maupun tak benda yang perlu untuk terus dirawat, dilestarikan sehingga menjadi warisan berharga untuk generasi mendatang. Salah satunya lewat mengenal warisan-warisan itu, juga untuk meneladaninya, sehingga keberadaan Taman Makam Pahlawan menjadi sangat penting. Begitu juga mendokumentasikan tokoh-tokoh, juga para pejuang yang dimakamkan di sana. Taman Makam Pahlawan Kesenden tentunya memiliki peran vital dan perlu dioptimalkan. Terdapat 560 makam di sana, baik dari Kesatuan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Kepolisian, dan ada pula sipil yang berasal dari Badan Pejuang. Terdapat pula Taman Makam Pahlawan, Taman Makam Bahagia, diantaranya ada mantan wakil wali kota Cirebon dan mantan ketua DPRD kota Cirebon yang dimakamkan di situ. Beberapa tokoh pahlawan nasional yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kesenden diantaranya Kapten Samadikun yang merupakan salah satu pahlawan TNI Angkatan Laut asal Cirebon yang gugur pada sebuah pertempuran melawan Belanda pada 5 Januari 1947. Taman Makam Pahlawan Kesenden ini sudah didirikan sejak tahun 1974. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 mengenai standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional, disebutkan bahwa luas Taman Makam Nasional paling sedikit 2 hektar. Taman Makam Pahlawan memiliki komponen utama meliputi makam, pelataran, kijing, tembok nama, tiang bendera, hingga pagar keliling. Kemudian komponen penunjang meliputi cungkup bangunan induk, plaza upacara, gerbang dan daun pintu gerbang, perpustakaan, kantor, dan ruang tunggu. Masyarakat Kota Cirebon tidak asing mendengar nama Kapten Samadikun. Namanya diabadikan sebagai sebutan jalan di kawasan pesisir. Kapten Samadikun dikenal karena pertempuran heroik di Laut Cirebon pada 5 Januari 1947. Kapten Samadikun yang berada di KRI Gajah Mada melakukan pertempuran tidak seimbang dengan Belanda. Buletin Kesejarahan TNI AL menyebutkan KRI Gajah Mada merupakan kapal perang Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI Pangkalan 3 Cirebon. Kapal perang ini dibeli pada Oktober 1946 dari Singapura dan dinamakan Gajah Mada karena pada lambungnya masih tertera angka 408. Kapal Gajah Mada dijadikan sebagai kapal pimpinan ALRI Pangkalan 3 Cirebon di bawah komando Letnan 1 Samadikun. Dalam pertempuran laut tersebut, komandan kapal Letnan 1 Samadikun ikut gugur. 2 hari kemudian, tepatnya pada 7 Januari 1947, jasadnya ditemukan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kesenden Kota Cirebon. Untuk memberi penghargaan pada jasa-jasanya, pangkatnya dinaikkan dari Letnan 1 menjadi Kapten. Atas jasa-jasanya tersebut, namanya diabadikan sebagai nama jalan yang kini bisa kita sebut sebagai Jalan Kapten Samadikun di wilayah pesisir Kota Cirebon. Selain Kapten Samadikun, sosok Kolonel Infanteri Purnawirawan Mahmud Pasha juga patut diteladani perjuangannya untuk kemerdekaan Republik Indonesia.
Datuk Mahmud Pasha dilahirkan di Cirebon tahun 1923 yang menguasai bahasa Inggris dan Belanda, juga beberapa bahasa daerah. Datuk Mahmud Pasha merupakan tokoh pejuang 45 yang mengawali karir di peta. Dalam karirnya pernah menjabat Komandan Kompi 1 pada tahun 1946 sampai dengan 1948 di Cirebon, dan Yon 1515 pada tahun 1949 sampai dengan 1952 di Bogor. Pada masa perjuangan itu banyak ditempa dalam pengorbanan untuk membela bangsa dan negara ini jika menghadapi penjajahan Jepang tahun 1942 hingga agresi pertama 1947 hingga agresi kedua 1948. Setelah itu lebih banyak menekankan kepada jiwa sosial dalam kemasyarakatan, nilai-nilai luhur semangat juang 45. Dalam perjuangannya, Mahmud Pasha terlibat dalam penumpasan DITI di Jawa Barat pada tahun 1950. Setahun kemudian penumpasan RMS di Maluku, dan pada tahun 1960 sampai dengan 1961 terlibat dalam penumpasan DITI di Aceh. Penugasan berikutnya adalah pembelaan Dwi Kora di perbatasan Malaysia, dan tahun 1966 dalam penumpasan G30 SPKI. Ya, kalau yang kita baca dalam sejarah, ayah saya itu wilayah 3, menyangkut kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu. Itu dimulai dari 1942 ketika ayah saya itu masuk dalam barisan peta membela tanah air, pendidikan Wigun di Bogor. Itu ada dalam sejarahnya. Lalu pada tahun 1945 ketika kemerdekaan itu bangsa Indonesia dimulai, 1946 terjadi lagi gerakan Laskar Merah dari Jawa Tengah, yaitu ketika menduduki Hotel Libring yang di Jalan Siliwangi. Itu salah satu adik kandung ayah saya bersalin gugur dalam perlawanan tersebut, tiba ditembak oleh penggabungan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1946. Nah, 1947 ketika agresi pertama, ayah saya itu bersamaan dengan ditenggelamkannya dan gugurnya Kapten Samadikun, kalau tidak salah pada bulan Agustus, kalau tidak salah itu bertepatan agresi pertama, kalau tidak salah lagi itu hijrah ke Jawa Tengah. Nah, itu hingga 1948 dan 49 ayah saya menjadi komandan Batalion 315 yang sekarang 315 Garuda Surya Kencana Bogor. Kira-kira demikian. Karena jasanya, Mahmud Pasha menerima 15 penghargaan, mulai bintang gerilya, Satya Lencana Bakti, hingga Satya Lencana Wiradharma yang diperoleh dalam penugasan Dwi Kora.